sekarang dari kedua belanja yang pertama ini adalah belanja yang kita keluarkan pada bulan Januari. Ya, kita lihat di sini Januari. Kemudian yang kedua ini adalah belanja yang kita keluarkan pada tanggal 30 April. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa maka setelah kita punya uang, logikanya ya kita harus bayar hutang gitu. Inilah tujuan kenapa kita harus membuat rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan RKAM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu Kepala Madrasah, bendahara dan staf keuangan madrasah yang saya hormati, pada video kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara penentuan tanggal transaksi pada RKAM tahap 1 tahun 2022. Ini maksud tanggal transaksi di sini adalah tanggal realisasi pendapatan, tanggal pindah buku, dan tanggal pengeluaran anggaran kegiatan. Nah, mungkin bagi sebagian dari kita mungkin kita sudah tahu dan sudah cukup familiar dengan tanggal-tanggal itu, tetapi ada kemungkinan juga di sebagian yang lain teman-teman kita masih belum melakukan penyusunan RKAM, sehingga saya harap video ini masih relevan dengan kondisi sekarang di mana kita lagi sibuk-sibuknya ya nyusun SPJ ataupun laporan realisasi dana BOS tahap 1 tahun 2022. Semoga video ini dapat membantu. Amin. Langsung saja. Pada pembahasan kali ini saya bagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama nanti saya akan sampaikan beberapa tips ya sebelum kita mengerjakan laporan penyusunan realisasi BOS di RKAM tahap 1 atau di aplikasi. Kemudian kita ke pembahasan tentang penentuan tanggal transaksi. Kemudian di sini juga kita lengkapi dengan contoh kasus supaya kita bisa praktikkan nanti. Kemudian dan saran-saran yang nanti mungkin bisa membantu kita atau memudahkan kita dalam penyusunan laporan realisasi tahap 1 ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa waktu yang lalu ketika kita menyusun RKAM, di awal-awal kita menyusun RKAM itu saya berikan satu tips untuk mempermudah kita dalam penyusunan RKAM di iRKAM atau di aplikasi secara online. Saya pernah memberikan tips agar kita juga membuat rencana kegiatan anggaran madrasah ya di file Excel, sehingga kita tidak kesulitan dalam menginput kegiatan dan jumlah anggaran dananya. Kenapa? Karena apabila kita tidak menyusun atau membuat file seperti ini, takutnya kita selip di online-nya atau di aplikasinya, sehingga itu akan sangat menyusahkan. Sehingga bagi saya ini adalah seharusnya sudah kita bikin. Kemudian jika ini RKAM awal, jika kemudian ada perubahan RKAM di tahun 2022 ini di tahap 1 ataupun tahap 2, maka beberapa waktu yang lalu saya lihat di online itu ada perubahan akan berakhir dalam 5 hari lagi katanya, seperti itu. Artinya waktu itu kita masih diberikan kesempatan untuk mengubah RKAM awal yang sudah kita susun itu. Apa sebab-sebab perubahan RKAM dan bagaimana caranya itu sudah pernah saya berikan di video-video sebelumnya. Saya berikan contoh pada RKAM awal di madrasah kami ini, kami menganggarkan untuk pelaksanaan AKMI tahun 2022. Ternyata dalam realisasinya AKMI ini hanya diperuntukkan bagi madrasah yang mendapatkan jatah atau plot untuk melaksanakan AKMI, dan kebetulan madrasah kami itu tidak kebagian untuk melaksanakan AKMI, sehingga di pelaksanaan AKMI ini nanti kan tidak ada. Maka pada RKAM perubahan ini anggaran kegiatan pelaksanaan AKMI ini kami hapus dan kami gantikan ke kegiatan yang lain. Nah, jadi RKAM P, rencana kerja
anggaran dan kegiatan dan anggaran madrasah perubahan ini seperti itu. Tutorial lengkapnya mengenai perubahan bagaimana caranya ini sudah saya berikan. Kemudian di samping kita membuat file Excel Erkam baik yang awal ataupun perubahan, jika ada perubahan kita juga sebaiknya membuat tabel tanggal realisasi pendapatan, dan tanggal pindah buku. Ini juga bisa memudahkan kita, ini contohnya, memudahkan kita dalam mengingat kapan tanggal uang itu cair di rekening bank madrasah dan kapan juga tanggal uang itu diambil dari bank gitu. Nah, sehingga ini juga seharusnya kita bikin juga sebaiknya. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, kita juga sebaiknya menyusun yang namanya rencana kegiatan dan anggaran RKA bulanan. RKA bulanan ini tujuannya adalah untuk memudahkan kita. Yang pertama dalam menentukan bulan nota belanja. Jadi kalau kegiatan-kegiatan yang sudah ada di Erkam kita tahap 1 ini kita bagi ke dalam bulan-bulan, mulai dari Januari, karena ini tahap 1, Januari sampai dengan Juni. Januari itu kita mau belanja apa aja, itu sudah kita rumuskan gitu di RKA ini. Apa-apa yang mau kita belanjakan di bulan Januari dan jumlahnya sudah kelihatan. Sehingga nanti di laporan SPJ terakhir yang di scan yang ada kurang lebih 5 lembar itu kan ada jumlah belanja kita bulan Januari berapa, kemudian di Februari berapa, kemudian Maret, April, Mei, Juni juga berapa. Nah, jadi kelihatan jumlah rencana kegiatan dan anggaran belanja kita per bulannya. Ini yang saya sebut sebagai rencana kegiatan dan anggaran RKA bulanan. Nah, sebaiknya file ini kita bikin supaya memudahkan kita dalam penyusunan laporan realisasi BOS tahap 1 tahun 2022 ini. Nah, baik Bapak Ibu, selanjutnya pembahasan mengenai penentuan tanggal transaksi pada Erkam tahap 1 tahun 2022. Nah, jadi ini yang saya harapkan bisa membantu kita, membantu pemahaman mungkin beberapa teman-teman kita yang masih menyusun laporan realisasi BOS tahap 1 ini. Yang pertama yaitu kaitannya dengan apa yang dimaksud dengan tanggal realisasi pendapatan. Nah, tanggal realisasi pendapatan adalah tanggal masuknya dana BOS dari pusat ke rekening madrasah di bank. Nah, biasanya ini tercantum di buku tabungan madrasah. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya di buku tabungan madrasah seperti ini. Nah, ini tanggal realisasi ya. Tanggal realisasi uang masuk. Nah, kalau kita lihat yang ini yang lebih real ya. Yang 0104 ini realisasi masuk, dan ini ketika uang itu diambil tanggal 1 April masuknya dari pusat ke bank, kemudian diambil dari bank oleh kepala dan bendaharanya itu pada tanggal 6 bulan 4 tahun 2022, jumlahnya sama masuk artinya diambil semua. Nah, kemudian di Erkam ya, masalah penanggalan kaitannya dengan tanggal realisasi pendapatan ini ada dua istilah, tanggal nota dan tanggal realisasi. Nah, tanggal nota ini kemungkinan yang dimaksud tanggal nota itu adalah tanggal nota dinas ya, kalau di sistem keuangan desa, tanggal nota dinas. Kemudian tanggal realisasinya tanggal uang itu masuk ke bank, biasanya itu sama, tanggal nota dinas dan tanggal uang masuk ke bank itu sama. Nah, sehingga dalam penyusunannya nanti kita samakan tanggalnya. Nah, misal uang masuk ke bank itu 1 April, maka tanggal nota yang kita buat itu juga 1 April ya, dan tanggal realisasi pendapatan di Erkam juga adalah 1 April. Nah, bagaimana prakteknya? Kita coba praktekkan untuk yang pertama ini, yaitu penentuan tanggal realisasi pendapatan di Erkam. Oke, seperti biasa kita masuk login dengan akun bendahara terlebih dahulu. Oke. Setelah kita login ke akun bendahara, kita ke realisasi pendapatan ya. Nah, di realisasi pendapatan ini, karena kebetulan memang saya akhirkan untuk penyusunan SPJ di madrasah kami ini, memang belum ada gitu, sehingga kita tambahkan saja. Kita mulai dari tambah, kemudian kita isi kolom-kolom ataupun yang dibutuhkan, data yang dibutuhkan di sini. Karena ini tahap 1, maka APBN BOS tahap 1
untuk tipe kasnya rekening bank ya, karena rekening kita menggunakan buku tabungan, jadi dia otomatis. Kenapa? Karena memang untuk penginputan bank dan nomor rekening ini, yang rekening ini biasanya sudah kita isi pada saat kita menyusun RKAM ya di pengaturan. Kemudian selanjutnya, nah ini tanggal nota. Tanggal nota ini seperti yang saya sebutkan tadi, tanggal nota ini adalah tanggal masuknya uang ke rekening kas madrasah di bank. Maka kalau dalam hal ini kita lihat di buku tabungan ini, tanggal masuknya itu adalah tanggal 1 bulan 4 2022. Maka di tanggal notanya kita bikin tanggal 1 bulan 4. Untuk masalah jamnya ya kita perkirakan saja, mungkin kalau pagi siang jam 11 lah. Nah, untuk nilai pendapatan kita sesuaikan juga yang ada di rekening ini. Nah, nilai pendapatan yang masuk 75.150.000. 75 juta 150.000. Keterangan kita isikan saja APBN pos tahap 1 tahun anggaran 2022. Oke, kita simpan ya. Maka kita lihat di sini, setelah kita simpan di akun bendahara ini, rincian yang sudah kita isi tadi berada di sini. Di sini tanggal nota 1 April. Nah, di sini masih kosong tanggal realisasi dan nomor referensi. Nah, nanti ini akan terisi kalau bendahara sudah mengisi tanggal realisasi. Tapi sebelum itu tahapannya adalah ketika kita sudah mengisi seperti tadi, maka di sini statusnya menjadi menunggu persetujuan dari kepala madrasah. Nah, sekarang dari akun bendahara kita beralih dulu ke akun kepala madrasah. Oke, nah sekarang kita sudah berada di akun kepala madrasah. Kita ke realisasi pendapatan. Nah, ini sama tampilannya seperti yang ada di akun bendahara tadi, yaitu yang masih kosong di sini adalah tanggal realisasi dan nomor referensi. Maka tugas kepala madrasah pertama adalah mensetujui dengan mengklik aksi, kemudian persetujuan, kemudian dicek, diperhatikan jumlahnya, oke, disetujui. Nah, sekarang setelah kepala madrasah menyetujui, maka statusnya berubah menjadi disetujui menunggu tanggal realisasi. Nah, disetujui menunggu tanggal realisasi inilah yang dimaksud di sini. Nah, tanggal realisasi pendapatan. Oke, sekarang berarti kita kembali ke akun bendahara lagi untuk mengisi tanggal realisasi. Ya, sekarang kita sudah berada di akun bendahara. Kita lihat pendapatan di sini disetujui di statusnya menunggu tanggal realisasi, maka bendahara menentukan tanggal realisasinya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, tanggal realisasi dalam hal pendapatan atau uang masuk dari pusat ke rekening madrasah ini sudah tertera tanggal notanya 1 April. Maka kita samakan saja tanggal realisasi juga 1 April gitu. Jamnya sudah otomatis sama jam 11. Oke. Kemudian untuk nomor referensi sudah saya pernah berikan. Kita bisa isi yang pertama karena ini adalah transaksi masuk pertama, kita isikan 001 garis miring kode madrasah kita boleh 111.41 garing KM ya, kas masuk, kemudian bos 1 garing 2022. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, kalau sudah disimpan oleh bendahara, maka statusnya kemudian menjadi selesai. Maka kalau di sini sudah selesai, berarti tugas kita dalam menginput realisasi pendapatan itu sudah selesai. Sekarang coba kita lihat di sini. Nah, di sini data yang kita input mengenai pendapatan realisasi pendapatan madrasah ini, sumber dana, tipe kas, nomor rekening, semuanya data yang kita isi tadi sudah ada. Kemudian di sini sudah ada tanggal nota dan tanggal realisasinya sama 1 April semua. Nah, kemudian nomor referensi tadi sudah dan jumlahnya oke. Setelah kita menginput realisasi pendapatan, ini sudah selesai. Kemudian yang kedua adalah kita akan menginput tanggal pindah buku. Nah, tanggal pindah buku adalah tanggal pengambilan atau penarikan dana bos oleh kepala madrasah dan bendahara di bank. Nah, tercantum di buku tabungan madrasah ya, seperti tadi. Ini tercantum di buku tabungan madrasah ini yang di bawah
tadi masuknya tanggal 1, diambilnya tanggal 6, maka tanggal diambil oleh kepala dan bendahara inilah disebut tanggal pindah buku. Kemudian di Erkam untuk pindah buku ini hanya terdiri dari satu tanggal, yaitu tanggal realisasi. Nah, diisi dengan tanggal pengambilan uang di bank. Sekarang kita praktikkan. Di akun bendahara kita ke pindah buku terlebih dahulu, kemudian kita tambah, kita isikan kolom-kolom yang diperlukan: sumber dana APBN Bos tahap 1, tipe kas rekening bank, otomatis rekeningnya keluar, kemudian ke tipe kas, artinya dari rekening bank ke tipe kas, karena ini mau diambil uangnya secara tunai, maka ke tipe kasnya tunai, dari rekening bank ke tunai dengan jumlah sama seperti tadi 75150 kalau mau diambil semua, karena kita di madrasah kami ini kami ambil semua 75150 ini. Kemudian tanggal pengambilan, artinya tanggal notanya itu tadi tanggal 6 April lah ya, 6 April tahun 2022. Kita ini kan kurang lebih jam 12. Oke, agak siang. Kita berikan keterangannya, yaitu penarikan dana bos PPTA saja. Oke, kita berikan keterangan penarikan dana bos tahap 1 tahun anggaran 2022 dari, kalau bisa kita perjelas ya, dari ya, karena NI biasa BRI KCP Kota Agung, kalau di tempat kami ini kita berikan keterangan sejelas mungkin lah. Oke, kita simpan. Ya, setelah bendahara berhasil menginput kolom-kolom yang tadi diperlukan, maka di sini sudah terisi semua, tinggal tanggal realisasi dan nomor referensi. Sama seperti tadi yang di pendapatan, ini masih kosong karena nanti bendahara mengisinya setelah kepala mensetujui. Maka sekarang kita ke akun kepala terlebih dahulu untuk mensetujui pindah buku ini. Oke. Nah, sekarang kita sudah berada di akun kepala madrasah, kita ke pindah buku. Nah, di sini statusnya masih menunggu, kemudian klik aksi persetujuan, kemudian disetujui. Nah, kemudian statusnya juga berubah menjadi disetujui menunggu tanggal realisasi pindah buku, maksudnya menunggu tanggal realisasi pindah buku. Nah, sekarang tugas untuk menginput tanggal realisasi pindah buku ini adalah tugasnya bendahara, maka kita kembali ke akun bendahara lagi. Oke, sekarang kita sudah berada di akun bendahara, kemudian ke menu pindah buku. Di sini kita lihat status, disetujui menunggu tanggal realisasi, maka klik aksi bendahara, kemudian tentukan tanggal realisasinya. Nah, tanggal realisasinya ini kalau dalam pengertian ini adalah tanggal pindah buku atau tanggal realisasi pindah buku ini adalah tanggal ketika uang itu diambil. Uang itu diambil, patokannya adalah rekening, buku rekening kita. Ya, ini tanggal 6 ya, tanggal 6 bulan 4 uang itu diambil. Maka di sini kita isikan tanggal realisasinya itu adalah tanggal 6 bulan 4 jam 12 kita. Oke. Nomor referensi kita isi dengan 002. Kemudian kode madrasah garing KM ya, masih kas masuk ya. KM isi tanggal realisasi dan nomor referensinya seperti ini, maka kita klik simpan. Nah, ketika statusnya sudah selesai, maka selesailah penginputan tanggal atau realisasi pindah buku di Erkam. Oke, maka artinya dua tugas ini sudah kita selesaikan. Nah, selanjutnya kita ke tanggal pengeluaran kegiatan belanja atau kegiatan anggaran ya, tanggal belanja. Nah, di Erkam tanggal belanja itu ada dua istilah, tanggal nota dan tanggal realisasi.
Apa yang dimaksud tanggal nota? Tanggal nota ini adalah tanggal yang diinput sesuai dengan tanggal nota belanja atau kwitansi belanja dari bulan Januari sampai Juni 2022 tahap 1. Artinya belanja yang real. Ketika kita belanja barang atau honor itu di Januari, maka untuk tanggal notanya adalah honornya di Januari. Belanjanya itu di kwitansinya. Nah, kalau kita belanja Januari, berarti di notanya itu dia Januari. Nah, sedangkan untuk tanggal realisasinya belum tentu di Januari karena dia harus menunggu uang cair ya. Maka di sini saya katakan untuk tanggal belanja pengeluaran kegiatan ini tanggal realisasinya diinput mulai tanggal sehari setelah tanggal pindah buku. Nah, tadi kita tanggal pindah buku adalah tanggal 6 April. Nah, maka kalau bisa kita lihat di kalender ini. Nah, sekarang tanggal 6 April ini adalah tanggal uang itu diambil. Maka untuk tanggal belanja, kalau dia di belanjanya itu di Januari ya seperti ini. Ini adalah tanggal nota. Tanggal nota itu tanggal real. Kalau kita keluarkan honor itu 31 Januari, maka tanggal notanya itu 31 Januari. Kemudian kalau di Februari ya Februari, Maret juga begitu. Nah, kemudian tanggal realisasinya. Nah, tanggal realisasinya itu lunas bayar. Lunas bayarnya itu ini kan kalau kita kan belanja di Januari, Februari, Maret itu uangnya masih hutang itu ya, dalam tanda kutip ya, masih belanja terhutang gitu. Kita belum punya uang tapi kita sudah belanjakan gitu. Maka ini belum realisasi sebenarnya di keuangan kita ini. Maka lunasnya yang kita hutangkan di Januari, Februari, dan Maret ini adalah setelah kita punya uang. Nah, sekarang kita punya uang itu di tanggal 6. Tanggal 6 April sudah kita ambil uangnya. Maka setelah kita punya uang, logikanya ya kita harus bayar hutang gitu. Nah, kalau di sini saya rumuskan tanggal 7 sehari setelah tanggal pindah buku, tanggal ambil uang ini seharinya itu saya bayar hutang saya di Januari. Tanggal 8-nya saya bayar hutang saya di Februari semuanya. Tanggal 9 saya bayar hutang saya di Maret gitu. Nah, jadi ini adalah tanggal 7, 8, 9 ini saya khususkan untuk bayar hutang Januari, Februari, Maret gitu. Maka di sini usahakan jangan dulu ada belanja-belanja tambahan di sini. Kita lunasi hutang dulu, jangan belanja. Kita sudah terima uang kok udah belanja belum bayar hutang, maka kita bayar hutang dulu baru kita belanja berikutnya. Nah, jadi ini adalah tentang tanggal pengeluaran kegiatan belanja, tanggal nota dan tanggal realisasi. Nah, sekarang kita ke contoh kasus. Saya akan contohkan dalam hal penentuan tanggal pengeluaran kegiatan. Maka sekarang kita ke menu pengeluaran kegiatan untuk menambahkan pengeluaran kegiatan anggaran berupa belanja. Kita klik tambah, kemudian kita tentukan dulu belanja kita, karena yang saya contohkan ini adalah honor ya, honor bulan Januari. Saya contohkan honor bulan Januari, tanggal notanya 31, tanggal realisasinya tanggal 7. Maka kita contohkan saja di sini prakteknya. Sumber dana tahap 1, tipe kas tunai, metode bayar juga tunai, karena uangnya itu kita berikan secara tunai ya, tidak melalui transfer. Penerimanya ya salah satu guru. Kalau dalam hal ini saya sudah menambahkan satu orang guru. Kalau misalnya kita nama gurunya mau kita tambah ya, kita klik tambah saja di sini. Tipe penerimanya karena ini guru orang, maka individu. Nama guru kita masukkan siapa, misalnya perwakilan. Kemudian email boleh kita kosongkan, NPWP kita boleh kosongkan, provinsi kita isi. Karena kalau kita tidak isi semua ini di sini disimpan, ini tidak akan menjadi biru dia. Kita isi kabupaten ya. Berarti cukup dengan mengisi provinsi, kabupaten saja sudah muncul tombol simpan. Kita lengkapkan saja dengan mengisi kecamatan. Kecamatan artinya kecamatan domisili ya penerima itu sesuai KTP-nya. Ya, Kota Barat, Babunu, kita simpan. Kita klik lagi penerima ini Abrizal ya, sesuai yang kita input. Nah, tanggal nota ini adalah tanggal real ya, tanggal real. Kalau di sini tadi saya sebutkan tanggal notanya ada 31 Januari. Artinya honor bulan Januari itu kan kita bayarnya di
31 Januari gitu. Maka kita pilihkan di sini tanggal notanya itu tanggal 31 Januari. Hati-hati, jangan sampai tanggal merah. Tanggal 31 Januari itu saya kira tidak tanggal merah. Ya, kita berikan di sini pukul 12. Di kalender itu tanggal 31 Januari itu tidak merah kan ini. Oke. Kemudian kita berikan keterangan honor tenaga pendidik garis miring guru. Jumlah guru kita di sini itu ada 15 orang. Kita klikkan juga 15 orang. Bulan Januari tahun 2022. Ya, ini sederhana sekali. Honor tenaga pendidik garis miring guru 15 orang untuk periode bulan Januari tahun 2022. Kemudian setelah selesai dengan menu kolom-kolom yang di atas ini, kita ke komponen biaya. Komponen biaya, ya. Sini ada standar pendidikan, kegiatan dan seluruh kegiatan. Nah, inilah tujuan kenapa kita harus membuat rencana kegiatan dan anggaran berdasarkan RKAM ini, karena di sini sudah muncul tentang SNP ya, standar nasional pendidikannya, ada standar isi. Nah, dalam hal ini honor itu masuk ke standar pengelolaan, standar pengelolaan madrasah ini dia. Nah, ini adalah honor GBPNS. Nah, standar pengelolaan berarti kita cari di sini standar pendidikannya, ada standar pengelolaan. Kemudian untuk kegiatannya pengembangan manajemen sekolah sesuai dengan yang di sini, pengembangan manajemen sekolah di sini. Kemudian untuk sub kegiatannya pembayaran honor guru yang GBPNS. Nah, kita lihat di sini honor rutin GBPNS, maka kita klik pilih ya. Di sini sudah harga satuan, kemudian kuantitas 6 ini adalah karena dia kita anggarkan selama 6 bulan ya di tahap 1 ini. Nah, di RKAM itu 6 bulan. Maka karena kita hanya membayar honor bulan Januari saja, satuannya sama, maka di sini kuantitasnya tidak 6 tapi 1 karena 1 bulan. Nah, 2, 3, 4, 5, 6 nya itu maksudnya 2 itu Februari, 3 Maret, 4 April, Mei sampai Juni. Maka di sini karena Januari saja kita masukkan kuantitasnya 1, dan ini tidak perlu dimasukkan PPh karena tidak termasuk ya. Minimal 4.500.000 atau 450.000 per hari kalau mau dimasukkan pajak PPh-nya. Nah, kalau ini tidak jauh. Ini harga satuan ini adalah seluruh honor, bukan per individu, tetapi seluruh orang, seluruh guru. Maka setelah itu kita simpan. Ini adalah untuk contoh transaksi yang pertama. Kemudian kita tambahkan lagi, misalnya di sini kalau ini belanja honor GTK bulan Februari, caranya sama dengan yang Januari. Kemudian ya belanja terhutang ke Maret juga sama dengan caranya dengan yang honor Januari tadi, masih terhutang juga. Artinya kita belum punya uang dalam membayar honor-honor Januari, Februari, Maret ini, karena uang itu cair bulan April. Nah, sekarang kita ke yang April saja untuk tunainya, untuk belanja tunai. Kalau Januari, Februari, Maret itu dia belanja terhutang kalau menurut istilah saya. Nah, tapi kalau untuk honor di bulan April, nah, karena kita tadi sudah pegang uang kan di bulan April tanggal 6. Nah, honor itu kan di tanggal akhir bulan. Nah, maka di sini tanggal 30 April. Kalau tanggal notanya tadi realnya itu kita bayarkan 30 April, berarti kita sudah punya uang. Maka ini transaksi yang kita sudah ambil uang dari bank itu transaksinya disebut transaksi tunai. Kita bayarkan langsung. Maka di sini baik tanggal nota ataupun tanggal realisasinya itu sama. Tanggal nota realnya itu April, ya tanggal realisasinya April karena kita sudah punya uang lunas gitu. Nah, kita contohkan saja, kita tambah. Ini belum kita pindah ke akun kepala, kita input terlebih dahulu akun belanja ya. Kita tambah sumber dana APBN Bertahap 1 tipe kas tunai
kemudian metode tunai, penerima bisa kita tambahkan guru yang lain, misalnya dalam hal ini kita tambahkan Ibu Masliah ini supaya cepat. Tanggal nota, nah, tanggal nota kita lihat di sini 30 April karena ini adalah honor, kita jadikan 30 April. 30 April itu apakah tanggal merah atau bukan? Kita lihat di sini. Ya, ternyata bukan, di hari Sabtu. 30 April jam honoran jam 13 atau jam 1. Oke, kita klik di sini, kita berikan honor tenaga pendidik atau guru. Nah, kita samakan redaksinya dengan yang di Januari ya. 15 orang bulan Januari tahun 2022. Oke, kita sudah selesai. Yang di atasnya kita tarik ke bawah, kemudian kita ke komponen biaya. Komponen biaya sama seperti tadi, standar pendidikannya kalau honor itu di standar pengelolaan, berdasarkan kita lihat di sini tadi, ini standar pengelolaan, kita lihat di RKA. Jangan lupa kita lihat RKA ya, karena ini penting. Kemudian kegiatan, ke pengembangan manajemen, kemudian honor guru BPNS. Kita lihat di sini honor rutin GBPNS ini. Nah, kita pilih kembali hingga di sini muncullah harga satuan sama seperti yang di atas ini. Harga satuannya 6 juta. Nah, karena ini bulan April, maka 1 bulan artinya kita input 1 saja kuantitasnya, kemudian kita simpan. Sekarang dari kedua belanja yang pertama ini adalah belanja yang kita keluarkan pada bulan Januari. Ya, kita lihat di sini Januari. Kemudian yang kedua ini adalah belanja yang kita keluarkan pada tanggal 30 April. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa belanja yang bulan Januari ini kita masih tanda kutip menghutang. Nah, kalau yang April ini karena kita sudah pegang uang, berarti sudah belanja tunai. Nah, maka setelah kita input belanja ini, status di sebelah kanan ini menjadi menunggu, yaitu menunggu persetujuan dari kepala madrasah, baru kita nanti menginput tanggal realisasinya. Kita lihat, kita kembalikan ke akun kepala madrasah persetujuan terhadap belanja yang sudah diinput oleh bendahara. Maka ini kita sudah berada di akun kepala madrasah, kita ke pengeluaran kegiatan. Di sini sudah ada 2 data yang sudah diinput bendahara, belanja honor bulan Januari pada tanggal 31 Januari, belanja honor pada bulan April pada tanggal 30 April. Nah, maka kepala madrasah jika sudah fix semua, sudah oke, maka kepala madrasah menyetujui saja. Kepala madrasah menyetujui belanja Januari, juga menyetujui belanja pada bulan April. Ini sekedar contoh. Nah, sehingga status kedua belanja ini disetujui menunggu tanggal realisasi. Adanya menunggu tanggal realisasi belanja. Maka tugas bendahara kemudian untuk mengisi tanggal realisasi belanjanya. Oke. Kita ke akun bendahara, kemudian ke pengeluaran kegiatan. Nah, di sini bendahara menentukan tanggal realisasi. Nah, kita lihat di sini tanggal realisasi untuk belanja honor bulan Januari. Artinya untuk belanja yang hutang, yang sifat tanda kutip kita masih menghutang itu sama saja belum realisasi pembayarannya karena kita belum punya uang. Nah, kapan dinyatakan bahwa itu sudah realisasi? Setelah kita punya uang. Maka karena itu belanja pada bulan Januari, kita lihat di sini. Nih, tanggal 31 ini kita bayar honor, kita sudah punya uangnya kan tanggal 6. Ambil uangnya tanggal 6. Maka usahakan ya sehari setelah tanggal pengambilan uang atau pindah buku ini, seharinya ini kita baru bayar hutang. Sudah punya uang kan kita logikanya bayar hutang terlebih dahulu, baru belanja berikutnya. Maka untuk kalau di sini saya rumuskan, untuk belanja bulan Januari ini saya lunasi semuanya, saya bayar tanggal 7, baik itu honor ataupun belanja apapun yang terjadi di bulan Januari. Hutang saya bulan Januari itu saya bayar semuanya pada bulan 7. Hutang saya pada bulan Februari saya bayar pada tanggal 8 realisasinya. Maret, hutang bulan Maret ini saya bayar pada tanggal 9. Maka 7, 8, 9 inilah yang disebut dengan tanggal realisasi belanja pengeluaran, yaitu belanja pembayaran melunasi hutang-hutang setelah kita punya uang tanggal 6 yang kita ambil. Nah, kita kembali ke sini. Tanggal realisasinya seperti yang di sini tadi kita rumuskan,
Untuk tanggal realisasinya kita rumuskan tanggal 7 April ya. Tanggal 7 April. Di sini Januari ini kita bayar tanggal 7 semuanya. Maka di sini tanggal realisasinya tanggal 7 April. Ya. Tanggal 7 April itu merah bukan? Nah, kita lihat tanggal kalender ya. Kita lihat kalender. 7 April itu bukan merah. Nggak boleh. Kita 7 April, kemudian tanggal waktunya 12. Oke. Nomor referensi karena ini adalah kita anggap sebagai belanja pertama ya, kas keluar, kita isikan 001. Misalnya ini adalah belanja pertama di bulan Januari. Tapi kalau ada belanja sebelumnya, kalau honor kan biasanya akhir bulan, biasanya kita sudah ada belanja-belanja sebelumnya pada bulan Januari, maka sehingga realnya sebenarnya bukan 001 di sini, tapi menyesuaikan berapa belanja di bulan Januari yang sudah kita yang mendahului honor ini. Tapi dalam hal ini karena sebagai contoh, kita misalkan ini adalah belanja pertama, kita isi 001, kita isi kode madrasah, kita garis miring KK ya. KK itu kas keluar belanja, tapi kalau kita terima uang tadi itu KM, kas masuk, maka KK kita kas keluar bos titik T1 garing 2022. Setelah selesai dengan mengisi tanggal realisasi, yaitu tanggal 7 bulan 4, nomor referensi juga sudah, maka kita simpan. Selesai untuk menginput. Nah, kita lihat di sini tanggal notanya 31, tanggal realisasinya 7 April. 31 kita masih belum punya uang, 7 April kita sudah bayar dalam tanda kutip ya, itu karena kita tanggal 6 nya itu sudah ada uang. Nah sekarang kita ke contoh ini yang belanja terhutang. Nah sekarang saya berikan contoh yang satu ini, yang di bawahnya untuk honor bulan April itu tujuannya adalah untuk membedakan antara tanggal realisasi belanja terhutang dengan tanggal realisasi belanja tunai. Nah, sekarang di sini di belanja yang kedua ini masih, kalau yang data sudah selesai, ini masih disetujui menunggu tanggal realisasi, maka tugas bendahara untuk menginput disetujui menunggu tanggal realisasi ini maksudnya adalah kepala tadi sudah menyetujui ya. Sekarang kita tentukan bendahara menunggu mengisi tanggal realisasinya. Nah, tanggal realisasi untuk belanja tunai, kalau di sini yang tadi yang sudah saya jelaskan di sini, bulan kita ambil contoh ini saja, 2 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Belanja honor GTK bulan April, tanggal notanya 30 April, tanggal realisasinya tanggal 30 April karena dia tunai sama belanja tunai. Realisasinya 30 April di sini. Oke, kita klik baik. Nomor referensinya karena ini belanja yang kedua, maka di sini 002 garing T41 garing KK kas keluar ya yang kedua, bos titik T1 garing 2022. Nah, selesai tanggal realisasinya kita simpan. Nah, maka di sini kita lihat bedanya ya. Nah, tanggal nota belanja yang pertama yang belanja terhutang itu 31 Januari, tanggal realisasinya 7 April. Kemudian untuk tanggal notanya honor di bulan April ini 30 April, tanggal realisasinya juga sama tanggal 30 April karena dia belanja tunai. Nah ini adalah sebagai contoh saja, 2 contoh. Untuk belanja-belanja yang lain sistemnya sama, belanja pada bulan Februari sama seperti yang di atas ini kita masih ngutang. Untuk Maret juga sama seperti ini kita masih ngutang. Jadi kalau di sini saya rumuskan, saya sarankan juga seperti yang saya katakan tadi, untuk tanggal nota untuk belanja bulan Januari kita lunasi tanggal 7 April. Untuk belanja terhutang bulan Februari kita lunasi pada tanggal 8-nya. Kemudian untuk belanja terhutang pada bulan Maret kita lunasi pada tanggal 9. Jadi logikanya setelah kita terima uang maka dahulukan kita bayar hutang gitu. Tanggal 7, 8, 9 ini khususkan 3 hari untuk bayar hutang. Nah, baru kita belanja yang lain karena kita mendahulukan hutang dulu, bayar hutang dulu 7, 8, 9. Setelah itu baru kita belanja pada bulan April yang berikutnya ini. Seperti tadi contohnya honor itu di 30 April, artinya setelah jauh ya, setelah kita sudah punya uang kita bayar, maka tidak hutang lagi dia, kita belanja tunai karena kita sudah punya pegang uang ya. Begitu juga dengan Mei dan Juni sama seperti itu, kita sudah punya uang semua itu. Maka April, Mei, Juni sama caranya, Januari, Februari, Maret juga sama caranya.
Oke, saya berikan contoh. Ini adalah satu nota ya, untuk belanja terhutang. Saya contohkan tadi kan honor guru bulan Januari, maka di notanya itu lunas bayarnya itu 7 April. Ini yang tanggal realisasi ya, 7 April. Kemudian di tanggal notanya, nota kalau honor kan dia tanda terima seperti ini, maka tanggal notanya itu 31 Januari realnya. Maka di BKP-nya dia tanggal 7 April. Nah, kemudian ini untuk yang belanja terhutang. Kalau yang ini adalah contoh untuk belanja yang lunas, belanja tunai ya. Kita lihat di sini honor itu surat kabar 20 April 2020, ini contoh saja. Kemudian di sini juga tanggal 20 April 2020. Berarti ini tunai pada hari itu juga setelah kita terima uang. Ini adalah contoh. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah video kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan ini adalah video untuk sharing pengalaman saja, karena seperti yang saya sampaikan di awal tadi, mungkin ada beberapa teman kita yang baru menyusun laporan realisasi BOS tahap 1 di tahun 2022 ini. Bagi teman-teman yang sudah lebih mengerti, alhamdulillah, tetapi semoga video ini masih tetap relevan kita bahas, untuk kita saling berdiskusi dan bertukar pikiran. Kita boleh saling berkomentar di kolom komentar video ini, dan semoga bermanfaat. Khairun nas anfa'ahum linnas. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.